Siapa yang dalam kondisi, saya tanya siapa yang mau pergi haji sedang dia bawa emasnya, entah itu giwang, anting, kalung, gelang, cincin, siapa ada? Mau saya doain tuker sama emasnya. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Balutan agama yang melekat dalam setiap ceramah Yusuf Mansur memang sangat berpengaruh dan berbahaya dalam pola pikir umat. Hal ini sering membuat umat terpedaya sehingga akal sehat seringkali terperangkap dengan kisah-kisah ajaib yang Yusuf Mansur sampaikan. Tak hanya satu atau dua kisah, namun di beberapa kisah yang Yusuf Mansur sampaikan, jika ditelaah dengan baik memang sangat ngaco dan tidak masuk akal. Saya pernah nerima kok sedekah 1 miliar dari anak SD umur kelas 2 SD. Wallah. Tadi panggung kan kita nanya sama bapaknya, ini bener apa ini duit anak ini? 1 miliar loh. Yang gede aja belum kepikiran, malah mungkin nggak punya kemampuan itu. Paham tuh, paham. Kalau dilihat dari kerjaan cuma malang kereta api, malang kereta api doang. Yalah malang kereta api sih. Kalau ada kereta api doang dia turun. Nggak ada kereta api dia nggak turun. Tapi Masya Allah bisa jadi anaknya ada yang ngambil nuklir di Jepang, ada yang ngambil kemudian bioteknologi di Australia, ada yang mungkin ngambil bahasa di Amerika. Kok bisa begitu? Coba lihat hidupnya, pasti barokah. Gue titipnya palang kereta, gue mau sholat. Kan main. Atau dia pasang pelang sebentar, kereta jangan lewat dulu, gue mau sholat. Subhanallah. Itu kan berlaku 10% ya bagi hasil. Jadi siapa yang tugas nanti dapat 10%. Nah itu rata-rata 70, 80 satu hari. Berarti satu orang dapat 7.000. Tapi ketika saya ini Allah ya, yang bener ya, khidmat itu pasti hasilnya gede. Kenapa? Fil barokah. Ya. Fil khidmat barokah. Di dalam sebuah khidmat pelayanan itu ada keberkahan. Ya Allah, itu ya offset Mang Ujang itu bisa 700, 800 satu hari. Jadi saya dapat tuh satu hari 70, 80. Allah. Kalau hidup itu udah cerita berkah, Pak. Seperti yang saya upload tuh di Instagram. Salah satu member Patreon. Patreonnya itu belum dapat bonus. Dia belum dapat bonus dari Patreon. Jadi jalanin Patreon tuh Mas Azrul dan teman-teman semua. Nggak ada cerita dia bonus, tapi dia heran. Itu utang 1 miliar lunas. Dan kebanyakan orang-orang yang memang diberkahi sama Allah itu memang dia nggak ngerti jalan hidupnya. Sebagaimana juga nggak ngertinya orang-orang yang sial, yang keberkahan itu dicabut. Coba tanya deh sama ibu, anak tuh ngutang nih sampai 20 juta misalnya. Coba ibu tanya, dia itu nggak tahu jawabannya. Lo ngapain aja lo bisa punya utang sampai 100, lo ngapain aja, lo kawin belum, diem. Emak lo aja lo nggak pernah kasih duit, ini emak dapat kabar lo utang sono utang. Jadi dia datang berterima kasih sama saya, Pak Ustadz terima kasih saya sama suami. Pak Ustadz punya amalan, alhamdulillah bisa membantu sakaratul mautnya anak kami, putri kami. Ustadz maaf kemarin itu suasananya lagi nggak pas, jadi kami lupa. Terima kasih Ustadz. Ustadz ini kami bawa baju batik buat Ustadz, makasih ini buat Ustadz. Dia cerita gue yang bingung, gue bisa datang ke rumah dia. Emang saya ngomong apa Bu? Kata Ustaz, bacalah Allah wala quwwata illa billahil aliyil azim 300 kali. Nanti insya Allah putri ibu sakaratul mautnya enteng. Kami langsung baca itu Ustaz dan lepas sebelum 300. Tapi Ustaz udah nggak ada. Bisa kayak begini Allah. Waktu dapat cerita kayak gitu bingung. Terus Ustadz mikir lagi, bangun apa lagi ya? Oh, Ustadz pengen punya perusahaan teknologi.
yang kelasnya ngalahin YouTube, ngalahin Facebook, ngalahin Google, ngalahin PayPal, ngalahin yang lain-lain. Alhamdulillah, Ustadz kemudian terbang ke Amerika, datengin tuh Microsoft, datengin Google, datengin Facebook. Di situ Ustadz pegangin, itu dia punya pelang, Ustadz pegangin, Ustadz sholawatin tuh. Benar, saya sholat di gedung itu. Saya minta sama Allah agar Allah membangunkan perusahaan yang lebih hebat daripada apa yang mereka punya. Alhamdulillah, 2012 berdirilah yang namanya Paytrend. Siapa nih anak-anak muda yang belum pakai Paytrend? Siapa yang punya handphone? Nah, sahabat Kusuma, ini adalah video ketika Ustadz Yusuf Mansur meminta sedekah kepada jemaahnya. Nah, langsung saja teman-teman, mari kita simak bagaimana metodenya. Saya tadi sepintas ngeliat pada ngitung, itu recehan semua. Payah nih, makanya rezekinya recehan tuh. Nah, teman-teman, dia menghitung sedekah para jemaahnya. Sedekah para jemaahnya itu recehan. Dia sudah menghitung, ternyata sedekah para jemaahnya ini adalah recehan. Ngasihnya sama Allah recehan. Jangan recehan, kasih emas. Biar Allah ngasih tokonya buat kita. Ada yang bawa emas di sini? Mana? Mana coba ibu-ibu yang bawa emas mana? Siapa yang belum pergi haji? Siapa yang pengen banget pergi haji? Siapa yang bawa emas? Sedangkan dia saya tanya pergi haji mau apa enggak? Siapa yang dalam kondisi saya tanya siapa yang mau pergi haji sedang dia bawa emasnya? Entah itu giwang, anting, kalung, gelang, cincin. Siapa ada? Mau saya doain tuker sama emasnya. Mau? Kalau mau maju sini. Taruh di situ emasnya. Ayo. Astagfirullah.